Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema membuatmu menderita, membuat mantan menjadi terikat sebagai jodohmu selamanya. Ya. Nah, jadi mantan membuat kita menderita. Cuman mau memanfaatkan kita, begitu uang kita sudah habis-habisan dan mantan mengkhianati. Dia pergi bersama orang ketiga. Ya. Dan tidak berhenti di situ, mantan juga terus memamerkan kemesraan, kebahagiaannya bersama orang ketiga yang membuat kita menjadi tambah menderita. Nah, sesungguhnya ketika kita menderita itu, ya, apa yang kemudian menjadi doa-doa kita? Ada orang yang berdoa agar mantannya dikhianati oleh orang ketiga, dicampakkan oleh orang ketiga, maka itu akan terjadi. Ya, ada orang yang berdoa agar mantannya bangkrut sehingga orang ketiga tidak mau lagi dengan mantan. Ya, pertanyaannya sekarang, kita masih cinta atau tidak dengan mantan? Ya, kalau memang kita sudah tidak cinta, perasaan cinta itu sudah sirna di dalam hati kita, bahkan mungkin kita sudah mulai membuka hati kita untuk seseorang yang baru, ya kita berdoa agar mantan bangkrut dan seterusnya, ya silahkan saja ya. Tetapi ketika hati kecil kita masih membisikkan keinginan untuk mantan kembali, ya, biarpun lisan kita berdoa agar mantan bangkrut, ini dua doa sama-sama terkabulnya. Mantan bangkrut, tidak punya apa-apa, dikhianati oleh orang ketiga, tapi hati kecil kita juga membisikkan keinginan agar mantan itu balik dan jadi jodoh kita. Maka dia akan balik dalam keadaan bangkrut, menganggur, dan kemudian jadi beban kita juga. Nah, maka kita harus jujur dulu kepada hati kita. Sesungguhnya kita mau mantan balik atau tidak, sehingga doa itu bisa selaras antara apa yang dibisikkan oleh hati dan diucapkan oleh lisan kita, ya. Nah, ketika kita menderita, dibuat menderita luar biasa oleh mantan, maka kan doa kita terkabul. Kenapa doa kita terkabul? Karena orang yang terzolimi, dia amat sangat dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Jadi orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah. Sehingga orang terzolimi itu dia istimewa. Kalau orang yang tidak terzolimi, tidak boleh dia berdoa yang buruk-buruk untuk orang lain. Hanya orang yang terzolimi yang diperbolehkan berdoa demikian. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal kauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ya, nah, sehingga
ketika mantan mengkhianati kita, memanfaatkan kita saja, membuat kita amat sangat menderita. Itulah apa yang mantan lakukan itu yang kemudian membuat doa-doa kita menjadi mustajab, terkabul. Semakin kita menderita, semakin cepat terkabulnya doa-doa tadi. Ya, maka ketika seseorang yang telah dizolimi oleh mantannya dan dia berdoa, hati, pikiran, dan lisannya berdoa yang sama agar mantannya menjadi jodohnya dunia akhirat, maka itu akan terjadi. Maka karena mantan menzolimi kita, mantan jadi jodoh kita dunia akhirat, karena apa yang menjadi doa orang yang terzolimi itu insya Allah akan terjadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.